Qala wala jariyah. Qala wala jariyah. Qala wa anta musirun bi khairin. Qala wa ana musirun bi khairin. Qala anta idzan min ikhwani syayatin. Imma an takuna min ruhbanin nasara fa anta minhum wa imma an takuna minna fasna kama nasna. Law kunta fin nasara kunta fi min ruhbanihim. Inna sunnatana an-nikah. Shirarukum uzzabukum wa aradhil mautakum uzzabukum. Abis syayatin tamrusun wa ma lisyaitan min silahin ablagh minas salihin minan nisa illa al-mutazawwijun. Ulaika al-mutahharun al-mubarraun minal khana. Waihak ya akaf tazawwaj innahunna sawahib Ayyub wa Dawud wa Yusuf wa Kursuf. Faqala lahu Bishr bin Atiyah, wa man Kursuf ya Rasulullah? Qala rajulun kana ya'budullaha bisahil min sawahilil bahr 300 'am yasumun nahar wa yaqumul lail thumma innahu kafar billahi al-'azim fi sabab imra'atin ashiqaha wa taraka ma kana alaihi min ibadatillahi azza wa jalla thumma istadrakallahu bi ba'di ma kana minhu fataba alaihi. Waihak ya akaf tazawwaj wa illa fa anta minal mudhabdhabin. Qala zawwijni ya Rasulullah. Qala zawwajtuka Karimah binti Kulthum al-Himyari. Wa qawlu tamrusun bi fathit ta al-fawqiyah wa sukunul mim wa dhammir ra minal mumarasah wa laha ma'anin minha mula'abatun nisa wa ala hadha fal ma'na bi ighra'i syaitan wa waswatuhum turidu an tula'iban nisa al ajnabiyah wa la tatazawwaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berkata Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi, apabila seorang berkata kepadamu bahwa sudah lewat atasmu waktu pernikahan, kenapa kok kamu enggak menjaga agamamu dengan menikah? Ini umurmu ini sudah 25, 27 tapi kok enggak nikah, kenapa? Qala la astati', jawabannya saya enggak bisa. Kenapa? Hatta ukmilat tadris, saya mau dakwah, saya mau ngajar. Ini omongan buat yang sudah lulus, yang sudah ngajar tapi masih tidak mau nikah. Ya. Ditanya kenapa kok? Kalau ana ma atazawwaj nisa, ana atazawwaj ilm. Ya. Ya apa ini orang yang seperti itu? Karena ada. Itu di bawah kitab maktabah itu ada kitab namanya Ulama Al-Uzzab. Bukan ulama kecil yang ikhtarul uzubiyah ala nikah, memilih enggak nikah sampai meninggal, Imam Nawawi, Imam Syirazi, dan banyak ulama yang enggak mau nikah karena sudah waktunya semua buat ilmu. Ini ada orang sudah ngajar, sudah selesai taklim tapi enggak nikah. Jadi ini omongan bukan buat ente. Ente justru kalau nikah ini mengherankan. Taklim belum beres, buat tok aja. Yang merasa tersinggung, yang jangan merasa tersinggung. Ya. Yang umur masih 20, 21 ribut jaluk zuwato. Karena pernah di pondok ini dulu, subuh-subuh anak bangun, ada tolabah nunggu anak di depan rumah. Anak kira mau izin, mau berhenti, mau Ustaz, anak pengen zuwat Ustaz. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini belum, masih taklim, masih itu belum waktunya. Ini yang diomongkan ini sudah ngajar, sudah dakwah tapi tidak mau zuwat.
alasannya mengikuti Ibnu Idris, wah ente, kata beliau, wa ka'annahu fi madhab Abi Hanifah, ya, seakan-akan ente ini mengikuti madhab Abu Hanifah, Ibnu Idris, yakni Imam Syafi'i. Aslinya huwa fi madhab iblisil khasis, ente dibohongi sama iblis. Walam nadri idza talat fil uzubi alaihim sinun. Kita nggak tahu, orang kalau nggak nikah-nikah sudah umurnya 25, 26 nggak nikah-nikah, kaifa yaf'aluna fi azmanin amat fiha syurur. Yang zaman dulu aja, yang tidak seperti zaman sekarang, maksiat dan kebebasan itu bahaya. Apalagi zaman kayak sekarang, ente mau zina, mau ketemu perempuan, alun-alun aja, anwa wa ajnas. Mau pilih yang kurus, gemuk, setengah, yang waras, yang maghrub, itu mah lengkap. Ini zaman seperti itu. Itu aja orang-orang nggak boleh telat nikah. Apalagi zaman fitnah seperti sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berdalihkan ilmu, jangan berdalihkan dakwah, kau tinggalkan nikah. Kemudian keadaan mereka ini seperti yang disifatkan oleh Allah yang menciptakan mereka. Mereka orang-orang yang dihiasi dengan keburukan amalnya. Dia menyangka bahwa meninggalkan pernikahan ini sesuatu yang baik, ya, padahal kebalikannya, ya. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah untuk siapa yang diinginkan dan menyesatkan siapa yang diinginkannya. Ada satu cerita dari Tawus tabi'in, muridnya Sayyidina Umar, ya, Ibnul Khattab. Beliau berkata kepada seorang namanya Abi Zawaid, Abi Zawaid, apa yang membuatmu nggak nikah-nikah? Tak kasih tahu ya, orang nggak nikah itu sebabnya biasanya cuma dua. Fujur itu rusak, jajan. Buat apa nikah? Tujuannya cuma kumpul dan dia bisa jajan. Atau yang kedua, ajaz itu lemah syahwat. Jadi kalau ada orang nggak nikah umur 27, 28 bisa dihukumi. Ini kalau nggak lemah syahwat, la'ab, main yang nggak bener, ya. Kemudian wa kana Sayyidina Umar yaqul, dan Sayyidina Umar beliau mengatakan, inni la aksha'ir minasyabab, aku kaget, aku tercengang, aku kaget, ya, irta'at, merinding melihat anak muda nggak punya istri, ya. Padahal aku yang sudah tua ini, kalau tidak sisa dari umurku kecuali 3 hari, ini kurang 3 hari mati, tapi Anda punya istri. Beliau mengatakan, la ahbabtu an atazawwaja fihinna, aku isi 3 hari sebelum matiku dengan aku menikah. Jangan sampai meninggal dalam keadaan aku nggak punya istri. Dalam Ihya seperti ini riwayat disebutkan, li'anni akrahu an alqallaha wa ana azib, karena aku nggak mau sampai ketemu Allah dalam keadaan azib, nggak nikah. Bayangkan, ini sudah tua, mau mati, ya. Tapi dia kalau daripada ketemu Allah dalam keadaan jomblo, ya, mending zuat. Hatta zuatnya kayak Jidi Abdullah itu, umurnya 100 lebih nikah, ya istrinya sudah jelas umurnya masih 19 atau berapa, ngelayani aja, ngelayani makan, ngambilin itu. Yang penting tidak mau meninggal dalam keadaan tidak beristri. Warawa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dakhala ala Rasulillah rajulun, datang seorang kepada Rasulullah, namanya Akaf bin Bishr At-Tamimi, dari Bani Tamim, namanya Akaf. Rasul berkata, ya Akaf,
kau punya istri? Qala la, enggak punya istri. Qala wala jariyah, atau kau punya budak perempuan untuk melampiaskan syahwatmu? La, enggak punya juga. Hah? Wa anta musirun bi khair, ente maksud ente sehat, enggak sakit penyakit, enggak lemah syahwat, juga enggak krisis ekonomi, ya, punya fulus, punya, enggak sakit, enggak. Kata Rasulullah, idzan anta min ikhwani syayatin. Kalau gitu ente ini termasuk saudaranya syaitan. Kenapa saudaranya syaitan? Mubadzirin, punya fulus, punya semua tapi tidak nikah. Kata ikhwani syayatin. Imma an takun min ruhbanin nasara fa anta minhum. Kalau kau seperti ini, apakah kau ini mencontoh para pendeta-pendeta Nasrani? Maka kau bersama mereka. Atau kau seperti kami, umat Islam, fasna kama nasna, maka perbuatlah seperti apa yang kita buat. Lau kunta fin nasara, kebangetan kau wahai akaf. Kau ini kalau Nasrani bukan Nasrani biasa. Kunta min ruhbanihim, kau ini pendetanya. Karena yang tidak mau menikah orang Nasrani itu para pendetanya nggak mau nikah. Ya, karena peranggapan Nabi Isa itu yang dianggap Yesus oleh mereka sampai diambil berkhidmat untuk umat tidak menikah. Maka dalilnya, maka para pendeta tidak nikah. Kalau dalam Ihya disebutkan Sayyidina Isa itu tidak nikah dulu, tapi nanti ketika diturunkan di muka bumi ini, ketika melawan Dajjal, punya sisa waktu, beliau mengatakan insya Allah dia akan menikah. Ya, semoga itu jadi mertuanya nanti kalau Nabi Isa juga. Jadi nanti kalau punya anak harim jangan disuatkan, tunggu Nabi Isa, mungkin lagi cari jodoh. Tapi tidak mungkin Nabi Isa cari mertua kayak ente gitu. Syirarukum uzabukum, orang yang paling buruk di antara kalian ini yang nggak nikah. Wa aradhil mautakum uzabukum, yang matinya tidak enak di antara kalian tuh biasanya yang nggak nikah. Abis syayatin, apakah dengan syayatin? Tamrusun di situ mumarisun. Ya, kalian ya, dipermainkan oleh syaitan. Ketahuilah syaitan itu nggak punya senjata yang paling mujarab, senjata yang paling ampuh untuk mengganggu orang soleh seperti wanita. Orang soleh aja digodanya syaitan dengan perempuan. Wahak ya bentar. Illal mutazawijun, kalau sudah nikah beda. Ulaikal mutahharun, mereka akan dibersihkan dan disucikan. Al mubarraun minal khana, mereka akan dijauhkan dari pengkhianatan, perselingkuhan. Waihak ya akaf, aduhai engkau wahai akaf, tazawwaj, nikah. Ya, innahunna, karena sesungguhnya wanita itu sawahib Ayyub, yang menemani Nabi Ayyub, yang menemani Nabi Dawud, yang menemani Nabi Yusuf, dan yang menemani Kursuf. Bishr bin Atiyah berkata, man Kursuf ya Rasulullah? Siapa itu Kursuf ya Rasulullah? Kursuf itu laki-laki ahli ibadah, ada di pesisir pantai di satu tempat sana, ibadah 300 tahun. 300 tahun ibadah. Orang zamannya Anbiya itu kalau ibadah 300 tahun, ente mondok 3 tahun suruh. Ya. Ini dulu ibadah di pesisir laut. Kayak ente kemarin di laut itu. Ya, ini 300 tahun. Nah, ini awak muntek dipangani nyamuk. Ya. Ente sehari mulai wis biru kabeh. Ya. Ini 300 tahun di pesisir laut ibadah sama Allah. Kemudian yasumun nahar wa yaqumul lail, pagi puasa malam ibadah 300 tahun. Kemudian dia kafar billahil azim min sabab imra'ah, gara-gara perempuan dia murtad, kufur, gara-gara cinta dengan perempuan, dan dia tinggalkan ibadahnya yang begitu banyak. Ya.
Akhirnya istadrakallah, dibantu sama Allah, diingatkan, ditegur sama Allah. Ya, akhirnya taubat, dan setelah itu dia nikah benar. Wayhak ya Akaf, duhai engkau wahai Akaf, tazawwaj wa illa fa anta minal mudzabdzabin. Gak jelas kamu ini, kalau gak nikah itu mudzabdzab nanti. La ilaha ula wa la ilaha ula, Islam enggak, Nasrani yo enggak, repot inti ki agamamu apa. Jadi kalau inti lihat ada orang tidak zuat-zuat ditanya, inti agama apa inti ini? Mau tak bilang Nasoro Jumatan, mau tak bilang Muslim tidak zuat, tak ngerti anak. Ya, mudzabdzabin. Qala zawwijni ya Rasulullah. Terus langsung kena omongannya Nabi seperti itu. Nikahkan aku ya Rasulullah. Nabi nggak banyak ngomong, langsung mengatakan apa? Zawwajtuka Karimah binti Kalthum al-Himyari. Kunikahkan kau dengan seorang wanita namanya Karimah binti Kalthum al-Himyari. Nikah sudah. Ya, wa qauluhu tamrusun al-fawqiyah wa sukun mim min al-mumarasa wa laha ma'ani mihmula abatun nisa wa al-hadha. Ya, yang penting itu jangan sampai ighra'i syaitan, ini godaannya syaitan, waswasati, yang untuk mengajak engkau bermain dengan perempuan yang bukan mahram, ya, dan tidak menikah, ya, mungkin perselingkuhan atau perzinaan maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sudah lulus sekolah taklim, mondok, umur sudah cukup 20 berapa? Nikah itu usia berapa? Kalau Rasulullah mengajarkan man istata'a minkumul ba'ah, ya, yang bisa tanggung jawab pokoknya. Ya. Bukan tidak ada batasan umur. Sunnah umur 25 itu tidak ada. Kalau sunnah umur 25, ente cari janda umur 40. Karena Nabi nikah dengan seorang janda umur 40. Ya. Jadi nikah tergantung, pokoknya musir, bikhair, mampu, dan dia punya syahwat yang harus dibenerin, dijaga, terus tanggung jawab, akil, bisa didik istri dan anaknya. Ya. Ya, sekarang itu nikah itu mungkin ya usianya minim paling cepat itu 21, karena Sayyidina Ali nikah 21 sama Sayyidatuna Fatimah. Ya, paling cepat 21. Kalau mau yang matang 23 sampai 25. Taklim semua. Setelah itu 25 lebih terlambat sudah. Ya. Aksar ana waktu dari Hadramut, waktu mau pulang ziarah ke Habib Ali masyhur, Mufti Darim, wasiatnya beliau diantaranya sepulang dari Hadramut pertama kali, ya, sambil dakwah, sambil ngajar, pertama kali tahassun bin nikah dulu. Pulang dari Hadramut pertama kali nikah, baru nanti sambil dakwah, sambil ini. Kalau enggak, ente ini belum nikah, ente dakwah, ceramah, terus depan ente harim, wah, buyar kan? Bab takziah, bab khitanan, nggak nyambung wis. Tak karu-karuan. Ya, orang kalau tidak punya, ya fa innahu aghaddu lil basar. Kan nikah itu jaga mata. Jelalatan karena belum nikah. Kalau sudah nikah, ya hilang jelalatannya ini. Kalau sudah nikah jelalatan, ya nikah lagi. Biar tidak jelalatan lagi. Sampai 4 buta yang dia di situ. Gak ndelok seumur hidup intinya. Wallahu a'lam bishawab.